Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnar Sari. Saya dari jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo. Pada kesempatan ini saya akan menjawab soal mata kuliah ekonometrika, yang dimana yang pertama yaitu tentang konsep ekonometrika, yang kedua konsep analisis regresi, definisi dan klasifikasi dalam analisis regresi, yang ketiga yaitu tentang konsep metode OLS, dan yang keempat yaitu tentang tahapan uji dalam analisis regresi, diantaranya yaitu uji normalitas, uji linearitas, kesalahan baku atau standar error, koefisien determinasi, uji simultan atau uji parsial, dan uji T. Serta yang kelima yaitu analisis regresi dan korelasi, dan koefisien determinasi dan ajusti koefisien determinasi. Baik, mungkin langsung saja yang pertama yaitu konsep ekonometrika. Ekonometrika merupakan suatu cabang ilmu yang mengaplikasikan metode-metode statistik dalam ilmu ekonomi. Ekonometrika juga biasa disebut sebagai metode pengamalan atau meramalkan suatu perilaku dari variabel-variabel ekonomi. Maka dapat kita simpulkan bahwa ekonometrika itu merupakan gabungan dari matematika, ekonomi, dan statistik, yang merupakan bidang studi yang mempelajari gejala ekonomi dan atau teori yang bersifat kuantitatif secara empiris berdasarkan rumus matematika dan analisis statistik. Yang kedua itu konsep analisis regresi. Konsep analisis regresi merupakan teknik estimasi utama di dalam ekonometrika. Definisi regresi sendiri adalah studi bagaimana variabel dependen dipengaruhi oleh satu atau lebih dari variabel independen dengan tujuan untuk mengestimasi dan atau memprediksi nilai rata-rata dependen yang didasarkan pada nilai variabel independen yang telah diketahui. Konsep analisis regresi menjelaskan hubungan antara variabel dependen dan variabel independen dengan hubungan yang bersifat statistik. Klasifikasi analisis regresi terbagi menjadi dua, yaitu regresi linear dan regresi non-linear. Kemudian regresi linear terbagi menjadi dua, yaitu regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Kedua metode ini menghasilkan atau membentuk garis lurus. Regresi non-linear terbagi menjadi dua, yaitu regresi kuadratik dan regresi kubik. Kedua metode ini menghasilkan atau membentuk garis lengkung. Yang ketiga yaitu konsep metode OLS, Ordinary Least Square. OLS adalah suatu metode ekonometrika di mana terdapat variabel independen yang merupakan variabel penjelas dan variabel dependen yaitu variabel yang dijelaskan dalam suatu persamaan linear. Konsep OLS merupakan metode untuk mengestimasi parameter model regresi. Yang keempat yaitu menjelaskan tentang tahapan uji normalitas, uji linearitas, standar error, koefisien determinasi, uji simultan atau uji F, uji T dalam analisis regresi. Uji normalitas adalah uji yang dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa data sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Sebelum kita melakukan analisis data dan untuk menentukan uji yang cocok, apakah akan menggunakan uji statistik parametrik atau statistik non-parametrik, maka perlu dilakukan uji normalitas. Uji linearitas adalah pengujian untuk memeriksa apakah terdapat hubungan yang linear antara variabel dependen dengan variabel independen. Uji linearitas dimaksudkan untuk menguji linear atau tidaknya data yang dianalisis. Linearitas merupakan asumsi yang penting dalam penggunaan regresi linear. Kesalahan baku estimasi atau standar error merupakan metode yang digunakan untuk mengukur tingkat kesalahan dari model regresi yang dibentuk. Koefisien determinasi adalah
alat ukur utama untuk mengetahui sejauh mana tingkat hubungan antara variabel X dan Y secara simultan atau keseluruhan. Koefisien determinasi menunjukkan seberapa baik garis regresi menjelaskan datanya. Artinya, bagaimana garis regresi yang dibentuk sesuai dengan data aktual. Intinya, koefisien determinasi itu mengukur seberapa jauh kemampuan model yang dalam menerangkan atau menjelaskan variabel-variabel terikat. Uji statistik atau uji F, yaitu uji untuk melihat bagaimanakah pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya, atau untuk menguji apakah model regresi yang kita buat baik atau signifikan atau tidak baik atau non signifikan. Uji T atau uji satu-satu, yaitu untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikatnya. Yang kelima yaitu menjelaskan perbedaan antara analisis regresi dan korelasi, koefisien determinasi, dan adjusting koefisien determinasi. Analisis regresi adalah analisis yang digunakan untuk mempelajari dan mengukur hubungan statistik yang terjadi antara dua variabel atau lebih, di mana variabel yang satu sebagai penyebab dan variabel yang lain sebagai akibat. Sedangkan korelasi tidak menunjukkan hubungan sebab akibat, akan tetapi menunjukkan hubungan antara variabel satu dengan yang lain. Koefisien determinasi merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk melihat seberapa besar sumbangan variabel independen terhadap variasi variabel dependen. Sedangkan adjusting koefisien determinasi yaitu nilai dari R² atau nilai dari koefisien determinasi yang telah disesuaikan. Nilai ini selalu lebih kecil dari koefisien determinasi dan angka ini bisa memiliki harga negatif. Sekian dari saya, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.